Yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang menempuh jalan menuju akhirat senantiasa menekuni salat pada seluruh waktu. Orang tuh hendak lakas dapat ma'rifatullah, inya salat setiap saat, sembahyang terus menerus pada satu jalan dari ibadah itu menyebabkan kebusanan. Orang nang hendak lakas dapat ma'rifatnya sembahyang 24 jam kada sengerantian. Nah, itu kayaknya menimbulkan kebusanan, kemuyakan. Manakala beliau melarang sesaat untuk ibadah, maka kerajinan itu bertambah dan terbangkitlah pendorong-pendorong karena manusia tamak ingin terhadap apa yang dilarang. Nah, begitu sampai asar, sembahyang asar, kada boleh sembahyang sunat. Nah, di situ istirahat orang nang hendak menempuh jalan akhirat tadi. Istirahat 2-3 jam dulu, kada boleh sembahyang sunat. Gunanya istirahat itu apa? Menambahkan semangat baru, supaya jangan bosan. Di dalam mengusungkan waktu-waktu ini terdapat penambahan dorongan dan membangkitkan untuk menanti habisnya waktu. Maka waktu-waktu ini dikhususkan untuk membaca tasbih dan istighfar karena menjaga dari kebusanan, sebab terus menerus dan melapangkan dengan berpindah dari satu macam kepada macam yang lain. Jadi mbak asar waktunya istighfar, waktunya membaca salawat, waktunya membaca tasbih, waktunya membaca kitab. Mbak asar jangan sembahyang supaya ada iramanya di dalam beribadah, kada semacam terus menerus. Di dalam mengambil hal baru terhadap kelezatan dan kerajinan, dan di dalam keterus menerusan pada sesuatu terdapat keberatan dan kebusanan. Oleh karena itu salat tidak sujud semata, rukuk semata, dan tidak berdiri semata. Tetapi ibadah-ibadah itu disusun dari amal-amal yang bermacam-macam dan zikir yang berbeda-beda. Sembahyang ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, duduk tasyahud, supaya sembahyang itu orang jangan bosan. Lain kalau malaikat, inya kada ada sifat bosan. Ada malaikat yang diciptakan Allah ruku sampai hari kiamat kada sing bangkitan. Ada malaikat yang gawenya sujud melulu sampai hari kiamat. Karena malaikat itu kadang mengenal sifat bosan dalam dirinya. Nah, manusia diletakkan Allah nafsu. Nafsu bisa bosan, bisa muyak. Lalu sembahyang itu dirubah-rubah bentuknya, kadang-kadang berdiri ini bacaannya, ruku ini bacaannya, supaya menghilangkan kebusanan itu. Sesungguhnya hati itu mendapatkan kelezatan baru dari setiap amal dari keduanya ketika berpindah kepadanya, dan seandainya ia menekuni pada satu hal, niscaya kebusanan bersegera menjalar kepadanya, kepada hatinya maksudnya. Apabila adalah ini menjadi hal-hal yang penting dalam larangan dari menggunakan waktu-waktu yang makruh, sampai yang lain daripada yang demikian itu, daripada rahasia-rahasia yang lain yang tidak ada di dalam kekuatan manusia mengetahui atasnya, sedangkan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui tentangnya. Manusia hanya tahu 3 itu sebabnya. Kenapa kada boleh sembahyang sunat imba asar, imba subuh, terbit matahari, tenggelam matahari? Alasannya ya 3 tadi. Tapi Allah dan Rasulnya lebih tahu lagi macam-macam alasannya selain daripada nang 3 itu, sehingga kada boleh kita sembahyang di waktu itu. Mana haram, mana kada sah. Kepentingan-kepentingan ini tidak ditinggalkan kecuali dengan sebab-sebab yang penting dalam syara. Sembahyang tuh ibadah yang sangat bagus, sembahyang. Amaliyah yang paling afdal, sembahyang.
Ibadah yang sangat abdal itu kada boleh manggawi imba asar, berarti ada yang penting benar di situ. Berarti ada masalah yang sangat berat. Sembahyang amal ibadah yang paling mulia tetap kada dibolehkan imba asar. Berarti waktu itu ada hikmah, ada rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kepentingan-kepentingan ini tidak ditinggalkan kecuali dengan sebab-sebab yang penting dalam syara, seperti mengqadha salat-salat, namun mengqadha ayuha imba asar. Salat istisqa, gerhana dan tahiyatul masjid itu kada jadi masalah. Adapun apa yang lemah daripadanya, sebab-sebab yang lemah, istikharah, sembahyang hajat, maka tidak sayogianya untuk menolak tujuan larangan ini. Inilah pendapat yang terkemuka menurut kami, wallahu a'lam. Sempurnalah kitab rahasia-rahasia salat dari kitab Ihya Ulumuddin dengan memuji Allah, pertolongannya dan kebaikan taufiknya. Walhamdulillah wahdah, wassalatu ala khairi khalqih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Nah, kita sambung insyaallah kena kitab mengenai adabul kasbi, kitab tentang tata cara aturan orang berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesudah sembahyang kita disuruh mencari rezeki. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Tuntung sudah sembahyang disuruh berusaha. Nah, kayak apa cara-cara berusaha supaya usaha itu mendapatkan rezeki nang halal, nang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.